Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Julianto ingin menjelaskan dari total utang Indonesia dan proyeknya untuk UTS perekonomian Indonesia. Sebagai negara adidaya, Cina memberi pengaruh besar bagi ekonomi dunia, termasuk dalam pemberian utang. Utang Indonesia ke Cina pun nilainya cukup besar. Diketahui utang Indonesia ke Cina dan proyeknya juga menguasai beberapa lini di Indonesia. Indonesia sepatutnya belajar dari Sri Lanka. Pasalnya, berdasarkan data statistik utang luar negara Indonesia, periode Februari 2022, Cina merupakan pemberian utang terbesar keempat bagi Indonesia di bawah Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Utang Indonesia ke Cina saat ini mencapai 20,78 miliar dolar Amerika. Jumlah ini naik 0,76% dari bulan sebelumnya. Padahal utang Indonesia ke negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang justru turun. Dari sisi mata uang, utang luar negeri ULN terbanyak masih dalam dolar Amerika Serikat. Per Februari 2022, ULN berdominasi dolar Amerika Serikat tercatat 275 miliar dolar. Utang terbanyak disusul mata uang euro dengan nilai ekuivalen 25,15 miliar dolar. Yen Jepang menempati peringkat ketiga dengan 24,82 miliar dolar, dan yuan Cina berada di posisi 4,31 miliar dolar. Di samping utang, ketergantungan Indonesia pada Cina juga mencakup pembiayaan sejumlah proyek. Proyek paling baru adalah kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Seperti diketahui, proyek KCJB membutuhkan kisaran dana Rp 113 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia dan BUMN Cina. Konsorsium ini akan membiayai 25% dari total nilai proyek. Sebagian besar biaya tanggungan konsorsium akan dibiayai dari ekuitas dan pinjaman dari pihak Cina. Pemerintah tampaknya perlu berhati-hati dalam memproyeksikan dana pinjaman ini. Pasalnya, kebangkrutan akibat utang dari Cina saat ini tengah dialami Sri Lanka. Negara tersebut sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan pada 1948. Penyebab krisis ini adalah kekurangan devisa negara dan tumpukan utang. Cina menjadi sosok besar di balik gunungan utang Sri Lanka. Negeri tirai bambu merupakan pemberi pinjaman besar saat Sri Lanka dengan gencarnya membangun infrastruktur proyek sejak 2005 silam. Salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Sri Lanka meminjam uang dari Cina dengan skema Belt and Road (BRI). Mengutip Times of India, total utang Sri Lanka ke Cina mencapai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 1/6 dari total utang luar negerinya. Proyek yang memakan dana jumbo itu akhirnya tidak memberi manfaat bagi Sri Lanka, bahkan cenderung membuat rugi. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perekonomian Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila materinya kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.